Kembali lagi di Editor's View dan kita kembali membahas tentang APBN 2025 dan 2026. Dan ada yang menarik nih tadi terkait MBG ini kan salah satu yang menggunakan APBN cukup banyak juga. Betul. Ya. Kedepannya APBN katanya akan diberikan juga untuk guru-guru, pengajar. MBG maksud saya, MBG akan diberikan juga untuk tenaga pengajar, lalu anak-anak yang ditemukan di pinggir jalan dengan seusia sekolah, gitu kan, disabilitas. Oke. Artinya ini sudah mulai bergeser dong fungsi dari MBG itu, karena kan tadinya awalnya MBG itu kan untuk mencerdaskan anak bangsa gitu, tidak menghindari stunting dan lain-lain gitu. Kalau jadinya ke pengajar juga, beban fiskalnya nambah dong. Iya, dan kalau kita lihat kan sebenarnya tahun ini itu kemarin di retret ya, itu juga udah di state bahwa itu sampai 300 triliun lebih ya, dibandingkan tahun ini kan 70-an triliun, walaupun mungkin pasti nanti kita tunggu ya laporan finalnya seperti apa. Tapi memang untuk lansia dan anak-anak itu kan sebenarnya sudah dilakukan oleh Kementerian Kependudukan kan. Safinas juga pernah interview Pak Menteri, jadi sudah dijelaskan juga bahwa sebenarnya nanti terkait dengan disabilitas, kemudian juga lansia, itu pastinya nanti dibantu juga oleh kementerian yang lain ya, Kementerian Sosial gitu. Jadi memang tahun ini saya rasa MBG yang akan paling menyedot budget APBN ya, karena 300 triliun lebih itu setara dengan untuk belanja-belanja yang lain ya Pak biasanya. Iya, setara untuk subsidi energi. Iya, bahkan subsidi energi gitu. Tapi memang kembali lagi ini kan Presiden Prabowo punya prioritas itu, dan beliau masih dari MBG ini kan selalu berharap multiplier efek ekonomi kan, yang sebenarnya itu yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu. Karena kalau dari cerita beberapa rekan yang mengelola dapur sih memang kalau dikerjakan dengan benar, dengan amanah, kemudian juga melibatkan pekerja dari daerah situ, itu memang betul membuat mereka dapat penghasilan yang tetap, kemudian bisa dibelanjakan, supplier juga terjamin, anak-anak juga gizinya juga baik, dan alhamdulillah kalau dikelola benar tidak ada keracunan. Itu ideal seperti itu, tapi kan kita tahu dari belasan ribu SPPG tahun ini kan kemarin ada Mensesnek juga bilang bahwa masih ada kejadian-kejadian, 15 kejadian keracunan dan lain-lain. Itu yang memang menurut saya ini nggak bisa harus zero kejadian bila perlu. Harus zero mistake karena urusannya perut, makanan dan anak-anak kita semua. Betul. Gitu. Tapi menarik, fiskalnya ini akan narik dari pos mana lagi kalau emang nambah gitu kan, untuk guru, untuk nanti lama-lama kepala sekolah, nanti lama-lama yang punya sekolah, yang istrinya yang punya sekolah gitu kan, gimana? Iya, jadi kalau lihat posisi fiskal di 2026, sebenarnya Pak Purbaya mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ya, sejak jadi Menteri Keuangan pasti akan melihat sebenarnya proporsi untuk fiskal itu sebenarnya sangat terbatas, apalagi kalau kita lihat setiap bulannya gitu. Dan walaupun kas mungkin ada sekitar 300 triliun atau 400 triliun yang belum digunakan gitu, cuman kebutuhan setiap bulannya itu buat tahun ini itu tantangannya cukup besar. Pertama MBG kan penerimanya udah banyak sekarang gitu, jadi setiap bulan dia harus sudah ada cash yang cukup untuk disalurkan sehingga itu programnya berjalan. Terus yang pokok lagi misalnya gaji PNS, itu kan udah pasti ada setiap bulannya gitu, harus dianggarkan. Terus kemudian ini udah mau mepet lebaran nih. Itu pembayaran THR itu nominalnya juga cukup besar gitu. Terus yang perlu diperhatikan, Kementerian Keuangan itu juga menyepakati untuk membayar kompensasi untuk subsidi energi. Nah itu pembayarannya bulanan. Kalau kemarin-kemarin itu setelah audit per 3 bulan gitu kan. Sekarang bulanan gitu. Nah itu kalau untuk cash flow bulanan ini harus menjadi perhatian gitu. Jangan sampai ketika semuanya diiyakan, semua program-program pemerintah itu diangkut di satu waktu, itu uangnya nggak ada. Sementara awal tahun itu concernnya adalah pajak kita belum sebagus itu. Orang belum bayar pajak untuk di awal tahun gitu. Pajak itu baru akan meningkat mungkin di kuartal 2 dan seterusnya gitu. Begitupun juga dengan cukai gitu. Jadi untuk membatasi persepsi negatif juga, karena kalau seandainya pajak nggak ada, terus pemerintah menerbitkan surat utang dan investor tahu misalnya, oh pemerintah lagi butuh duit nih, dia nerbitin SBN misalnya, kita tembak aja yieldnya dengan tinggi gitu, pasti pemerintah mau ngambil. Nah itu kan kalau yieldnya terlalu tinggi berarti kan risiko kerugian juga buat negara gitu. Makanya ini harus diperhatikan sedetail mungkin supaya APBN itu
tetap dalam batas aman. Betul. Iya, dan yang bikin akan jadi perbincangan lagi ke depannya adalah masyarakat miskin kita nih kan masih banyak banget. Betul. Pertama gitu, apalagi ketika kita mengupayakan hanya untuk MBG, apakah worth it gitu. Sedangkan anak miskin yang tidak bisa sekolah, yang ya walaupun itu katanya akan jadi fokus MBG juga, tapi ada orang tuanya dan segala macam, itu juga kan perlu jadi perhatian. Bahkan di sini ada bilang belanja subsidi aja masih tersisa 20 T, artinya nggak terserap maksimal gitu, walaupun itu memang konteksnya untuk energi dan segala macam. Tapi ini kan judulnya belanja subsidi. Iya. Gitu. Gimana melihatnya Mas Iqbal? Ya kalau saya lihat memang banyak faktor juga ya terkait dengan belanja subsidi ya terutama. Dan yang saya sebenarnya worried sih sebenarnya dengan dinamika eksternal ini ya Pak. Awal tahun kan kita udah dar-der-dor itu perkara Venezuela yang itu pasti ada pengaruh kepada minyak, dan krisis juga di Timur Tengah pun belum selesai, dan saya nggak tahu ke depan apakah ada ledakan krisis lagi. Dan itu yang paling hit, itu paling terkena itu memang ya harga minyak ya. Di sisi lain kita masalahnya adalah menurut saya ketergantungan terhadap minyaknya juga masih tinggi banget kan. Jadi dan belum lagi masalah kurs. Nah dan iya, lain-lain. makanya Jadi jadinya memang, gimana nih rakyat kita gitu jadi kan. memang belanja subsidi saya rasa harusnya untuk tahun ini pasti akan lebih tinggi ya. Lebih Itu tinggi. juga ini memang harus benar-benar banyak, mungkin akan ada efisiensi lagi sih kalau bayangan saya ya, karena nggak mungkin tadi yang Michael bilang semuanya mau diladenin gitu, Iya, nggak iya. mungkin, pasti mungkin ada yang di-cut, misalkan IKN mungkin ya Pak dikurangi walaupun ada komitmen menjadi ibu kota politik misalkan. Terus mungkin infrastruktur sekarang, dan kita jangan lupa penanganan bencana ini kan, rehabilitasi pemulihan ini itu Nggak juga bisa cepat, membutuhkan iya. dan membutuhkan uang yang Besar. juga, belum masalah pembangunan hunian katakanlah ya, dan antara aktif di situ membangun 15.000 rumah segala macam, tapi seberapa kuat juga gitu loh Pak untuk belum program-program lain lah, banyak yang memang secara konsep, secara ide baik gitu, tapi kayaknya untuk masuk tahun ini perlu diperhitungkan lagi sih. Iya. Nah sekarang kita berbicara pendapatan. Pintu-pintu pendapatan apa yang bisa meningkatkan pendapatan negara kita? Kan udah ada batu bara, komoditas kan banyak dikenakan bea masuk sekarang. Bea keluar, Lalu ada insentif 530 T untuk pajak gitu kan. Nah ini apakah bisa meningkatkan pendapatan kita? Iya, kalau untuk meningkatkan penerimaan tadi, kalau untuk kebijakan baru sebenarnya yang baru ada tuh bea keluar ya. Iya. Pertama untuk emas, dan kemudian dalam waktu dekat mungkin batu bara yang akan dikenakan. Oh iya, bea keluar maksud saya. Iya, kalau misalnya cukai itu kan dipastikan tidak naik untuk tahun ini, ya cukai tembakau. Terus kemudian PPN masih tetap ya 11%. Terus kemudian untuk kebijakan pajak lainnya yang sempat kemarin disampaikan itu juga tidak jadi berlaku. Cukai minuman manis. Cukai minuman berpemanis itu juga belum akan diberlakukan. Terus kewajiban pungutan untuk marketplace terhadap merchant itu juga belum diberlakukan tahun ini, karena Pak Purbaya merasa pajak itu dengan komposisi tarif yang sekarang itu masih cukup aman lah untuk menjaga daya beli masyarakat, karena kalau dikenakan pajak baru itu justru akan berbahaya. Jadi prinsip beliau itu kalau kita lihat memang gimana caranya daya belinya naik dulu baru kemudian dipajaki gitu. Nah kan ada insentif 530 triliun. harusnya Insentif genjot dong. itu sebenarnya untuk mendorong daya beli, misalnya untuk pajak PPh DTP untuk properti, terus insentif pajak untuk kendaraan bermotor listrik misalnya. Terus insentif pajak untuk yang sektor tertentu yang gaji di bawah 10 juta itu kan masih berlaku juga di 2026. Nah itu untuk mendorong daya beli masyarakat. Jadi itu salah satu insentif pajak gitu. Tapi kalau untuk meningkatkan penerimaan pajaknya, kalau saya lihat sih yang paling harus dilakukan oleh pemerintah adalah peningkatan kepatuhan. Karena tax ratio kita tuh rendah banget. Orang yang masuk lingkup, masuk area yang dikenakan pajak, Cortex itu toolsnya gitu. Jadi nggak akan berpengaruh signifikan dong? Mungkin berpengaruh ketika dia udah masuk. Cuman kan gimana dia mengcapture, mendapatkan ini ternyata belum bayar pajak. Nah itu kan butuh proses, butuh instansi lain juga terlibat gitu. Karena kalau lihat kemarin aja tunggakan yang tidak dibayarkan itu juga cukup besar gitu. Nah peningkatan kepatuhan itu salah satu yang bisa signifikan, selain
meningkatkan penerimaan, juga meningkatkan keadilan. Untuk kita-kita yang udah bayar pajak kan. Nah, orang-orang yang tidak tersentuh pajaknya ini, gimana caranya mereka bayar pajak dengan benar. Dengan benar, oke. Yang menarik juga untuk dibahas adalah 200 triliun ke Himbara ditarik sebagian. Karena katanya penyerapannya tidak maksimal oleh para bank Himbara. Artinya ini kan pemerintah bisa keliru juga ya ketika mengeluarkan suatu kebijakan. Betul. Gitu. Nah, apa yang bisa dipelajari dari kejadian ini? Ya ketika Pak Purbaya bilang dia menarik 75 triliun ya Pak ya untuk kebutuhan Yang tambahan iya, tambahan di luar yang 200 tambahan di triliun. luar 200 itu. Memang kan Oh, berarti 75 itu bukan part dari 200. Bukan, jadi 200 itu yang udah masuk di Himbara awal, terus kemudian Tambah 75 yang nggak jadi. untuk belanja belanja pemerintah juga kan di akhir tahun gitu. Tapi memang kalau menurut saya balik lagi ya, ini kembali ke permintaannya dulu kan sebenarnya. Kalau daya belinya dijaga membaik, saya rasa secara otomatis juga permohonan kredit ke perbankan juga akan meningkat ya Pak. Walaupun itu katakanlah kredit retail atau perusahaan itu. Saya lihat itu yang mencoba dibangun oleh pemerintah ya, bagaimana membangun iklim itu gitu. Kalau kita lihat tahun ini saya harusnya dengan adanya Lebaran yang semakin dekat ya Pak, Ramadan dan lain-lain, harusnya di awal tahun sih bisa bisa digenjot ya untuk upaya-upaya untuk menjaga daya beli. Makanya salah satu isu yang sering ditanyakan adalah di awal tahun apakah ada diskon listrik lagi gitu. Karena diskon listrik itu terutama bagi kelas menengah itu kan sangat membantu menurut saya, karena ketika ada diskon bisa dialihkan, walaupun katanya belum ya Pak ya. Belum ada ya, itu terbantu sih. Itu sangat menurut saya itu sangat akurat dan tepat sasaran. Oke, nah gimana kita melihat APBN 2026? Kan katanya nggak bisa ada revisi lagi, sudah disahkan. Gimana caranya biar nggak ada lagi dana-dana yang tidak terserap, dana-dana mengendap, dan dana yang harus dikembalikan gitu kan, gimana? Sebenarnya kalau untuk 2026 yang tadi untuk dari sisi fiskalnya yang perlu dilakukan Kemenkyu kan tadi sudah disampaikan. Nah, untuk keseluruhan kementerian itu ada perlu pemahaman yang cukup pas tentang defisit anggaran gitu. Jadi defisit itu kan sebenarnya ketika pendapatan tidak lebih besar daripada belanja gitu. Artinya kita membutuhkan utang. Nah, utang itu akan bermanfaat kalau seandainya uang itu dibelanjakan dengan hal-hal yang produktif gitu. Itu ibarat kita minjam utang ke bank tapi uangnya kita taruh di bank lagi, itu kan nggak bergerak. Rugi kan kita kan, karena kita harus bayar bunga gitu. Nah, sama juga konsepnya kayak gitu. Jadi KL-KL yang anggarannya besar, ya kan termasuk MBG juga, sekolah rakyat dan lain-lain, termasuk daerah juga, mereka itu mendapatkan uang nggak pure dari pajaknya, ada dari utang itu, yang bunganya ditanggung oleh seluruh rakyat gitu. Nah, alangkah baiknya kalau mereka itu sadar dan membelanjakan uang itu untuk hal-hal yang tepat gitu, hal yang produktif. Jadi uangnya bisa berputar lagi, ekonominya bisa tumbuh. Nah, dari sana itu kemudianlah pajak kita juga naik, penerimaan juga naik, makanya utangnya bisa dibayar gitu. Kalau itu didiemin, kementerian lain yang nggak bekerja ya sama juga gitu. Di masalah dana mengendap yang selalu terulang gitu ya, terutama di daerah ya, makanya saya lihat mungkin pemerintah pusat juga melihat nih daerah kok nggak ya tadi ya yang tepat sasaran itu gitu. Mungkin ada sebagian daerah yang sudah tepat gitu ya membelanjakan anggarannya, tapi mungkin banyak juga yang mungkin programnya nggak jelas gitu atau sekadar untuk pencitraan dan lain-lain. Saya pikir ini harus dikontrol ketat ya, karena selain dari Kementerian Keuangan juga ada Kementerian Dalam Negeri ya, mungkin Safinas juga pernah interview kan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah gitu juga. Menurut saya nih karena seringkali adalah yang terjadi memang kalau di daerah kan kadang-kadang ini programnya apa sih sebenarnya gitu, manfaatnya gitu untuk masyarakat gitu ya. Kadang-kadang untuk program-program seremoni sering ya kita lihatlah di daerah seperti apa gitu. Jangan sampai kadang-kadang kiding-kiding gitu ya. Jadi kita lihat seperti apa anggaran APBN 2026 kita akan digunakan. Kalau gitu thank you udah Michael, thank you Mas Iqbal atas waktunya untuk edit.